Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwana Dila Sinaga, kelas 1B, Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Landasan sosiologi. Pengertian landasan sosiologi. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama ialah hubungan sistem pendidikan dengan masyarakat lain yang mempelajari A. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan. B. Hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. C. Fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. D. Hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status. E. Fungsionalisasi sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan kemanusiaan di sekolah meliputi A. Sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah. B. Pola interaksi sosial atau struktur masyarakat. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang meliputi yang mempelajari A. Peranan sosial guru. B. Sifat kepribadian guru. C. Pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa. D. Fungsi sekolah dalam sosialisasi anak. Yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya yang meliputi A. Pelukisan tentang komunitas seperti tampak dalam pengaruhnya terhadap organisasi sekolah. B. Analisis tentang proses pendidikan seperti tampak terjadi pada sistem sosial komunitas kaum terpelajar. C. Hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi kependidikannya. D. Faktor-faktor demografi dan ekonomi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. Keempat bidang ini sangat esensial sebagai sarana untuk memahami sistem pendidikan dalam kaitannya dengan keseluruhan hidup masyarakat. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologi sistem pendidikan nasional atau disingkat SISDIKNAS. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri utama antara lain A. Ada interaksi antara warga-warganya. B. Pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khas. C. Ada rasa identitas kuat yang mengikat warganya, kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas terhadap kelompoknya merupakan pangkal dari perasaan bangga sebagai patriotisme, nasionalisme, jiwa korsa, dan kesetiakawanan sosial dan lain-lain. Sampai sekarang, masyarakat Indonesia masih ditandai 2 ciri unik, yaitu yang pertama, secara horizontal ditandai adanya kesatuan-kesatuan sosial atau komunitas berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Yang kedua, secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas, menengah, dan lapisan bawah. Pada zaman penjajahan, sifat dasar masyarakat Indonesia yang menonjol adalah A. Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok sosial atau golongan sosial
jajahan yang sering kali memiliki subkebudayaan sendiri. B. Memiliki struktur sosial terbagi-bagi. C. Seringkali anggota masyarakat atau kelompok tidak mengembangkan konsensus di antara mereka terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar. D. Di antara kelompok relatif seringkali mengalami konflik terhadap saling ketergantungan di bidang ekonomi. Yang A. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok sosial yang lain. Yang B. Secara relatif, integrasi sosial sukar dapat tumbuh. Landasan kultural. Pengertian tentang landasan kultural. Yang pertama, kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Yang kedua, kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan atau dikembangkan karena mewujudkan melalui proses pendidikan. Yang ketiga, cara-cara untuk mewariskan kebudayaan, khususnya mengajarkan tingkah laku kepada generasi baru, berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Yang keempat, pada masyarakat primitif, transmisi kebudayaan dilakukan secara informal dan non-formal. Pada masyarakat maju, transmisi kebudayaan dilakukan secara formal, non-formal, dan formal. Satu, kebudayaan nasional sebagai landasan sistem pendidikan nasional. Pada awal perkembangannya, suatu kebudayaan terbentuk berkat kemampuan manusia mengatasi kehidupan alamiahnya dan kesengajaan manusia menciptakan lingkungan yang cocok bagi kehidupannya. Individu dalam masyarakat modern sangat dipengaruhi oleh dan kompleksnya kehidupan masyarakat modern dan kecanggihan kebudayaannya. Salah satu upaya penyesuaian pendidikan, jalur sekolah dengan keragaman latar belakang sosial budaya di Indonesia adalah dengan melakukannya muatan lokal di dalam kurikulum sekolah, utamanya di sekolah dasar atau SD. Peserta didik diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan, yaitu lingkungan alam, sosial, dan budaya, akan tetapi juga mau dan mampu mengembangkannya. Masuk materi yang kedua, antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan adalah cabang dari antropologi sosial budaya yang memusatkan studi pada gejala pendidikan dalam kehidupan manusia. Ruang lingkup antropologi pendidikan terkait dengan pola pandangan masyarakat mengenai peranan, maka, dan fungsi pendidikan masyarakat. Antropologi pendidikan menyangkut praktik pendidikan masyarakat, industri yang berpikiran bahwa pendidikan sangatlah penting. Antropologi pendidikan mengkaji penggunaan teori-teori dan metode yang digunakannya oleh para antropologi serta pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan manusia atau masyarakat. Ruang lingkup dan objek kajian antropologi. Somat 2009 3-4 menjelaskan tentang implementasi pendidikan sebagai penyesuaian diri dengan masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan sebagai bentuk ruang lingkup antropologi pendidikan berlangsung dalam 3 proses. Yang pertama, proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini dimulai sejak bayi baru lahir. Bayi berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya
sehingga terjadi komunikasi timbal balik dan seterusnya hingga ia tumbuh berkembang dan seperti sekarang seperti dewasa. Proses enkulturasi. Enkulturasi artinya pembudayaan. Yang dimaksud adalah proses pembudayaan anak agar menjadi manusia berbudaya. Dalam proses ini, yaitu sistem norma atau aturan-aturan mengenai aktivitas masyarakat yang khusus. Yang ketiga, proses internalisasi. Proses internalisasi yaitu proses penerimaan dan menjadikan warisan sosial atau pengetahuan budaya sebagai isi kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari selama hayat masih dikandung badan. Dalam proses ini, kita berbeda kepribadian dan pengalaman. Landasan filosofis antropologi pendidikan. Yang pertama, epistemologi. Epistemologi adalah pendidikan yang memberikan jawaban bahwa ilmu antropologi pendidikan adalah ilmu yang memadukan antara konsepsi budaya dengan pendidikan. Yang kedua, ontologi. Landasan ontologi adalah ilmu antropologi pendidikan yang keberadaan budaya di tengah ekonomi budaya. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah ilmu atau teori yang mempelajari hakikat nilai. Aksiologi kaitannya dengan antropologi pendidikan digunakan sebagai landasan sejauh mana manfaat yang diberikan dari konsep atau antropologi pendidikan terhadap peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di tengah ekonomi budaya. Peranan antropologi pendidikan. Dapat dinyatakan bahwa peranan antropologi pendidikan pada dasarnya adalah mediator atau perantara antara peserta didik dengan dinamika beserta pernik-pernik budaya yang ada di sekitarnya. Untuk memediasinya, langkah dasar yang harus dinamakan adalah pengenalan terhadap aneka budaya. Meskipun penanaman itu memerlukan kiat dan strategi yang dinamis sesuai dengan objek budayanya serta berkesinambungan. Ada dua kajian dalam proses sosial dan kajian proses enkulturasi. Kajian dalam proses sosialisasi yaitu adanya konflik oleh ketidakharmonisan antara keinginan pribadi anak dengan keturunan, norma dan aturan yang berlaku, perbedaan status ekonomi dan letak geografis. Kajian dalam proses enkulturasi yaitu perbedaan umur, perbedaan jenis kelamin, perbedaan atau perubahan status. Tujuan antropologi pendidikan. Yang pertama, untuk mempelajari sejarah terjadinya ada perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Untuk mempelajari sejarah terjadinya sebagai bahasa yang di seluruh dunia dan penyebarannya. Yang ketiga, untuk mempelajari masalah terjadinya persebaran dan perkembangan berbagai kehidupan di seluruh dunia. Yang keempat, untuk mempelajari masalah dasar kebudayaan dalam kehidupan manusia dari suku-suku bangsa yang tersebar di muka bumi sampai sekarang. Manfaat antropologi dalam pendidikan. Ada 4 manfaat, yaitu yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peranan yang harus kita lakukan
sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap taat pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempelajari kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang sangat tinggi. Yang keempat, dapat mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Kesimpulan dari materi landasan sosiologi dan antropologi pendidikan adalah antropologi dan landasan sosiologi pendidikan dapat dijadikan bekal serta didik dalam antropologi pendidikan dapat dijadikan bekal peserta didik dalam berbudaya di tengah komunitas budayanya. Manusia menciptakan kebudayaan, dan karena kebudayaannya manusia hidup berbudaya. Kebudayaan mempengaruhi atau membangun kepribadian seseorang, dan kebudayaan mempengaruhi atau membangun kepribadian melalui enkulturasi atau pendidikan. Terima kasih, inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya Ikhwan Adila Sinaga meminta maaf kepada pemirsa. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.